Di tengah dunia yang seolah tak pernah tidur, kita terus didorong untuk membagikan setiap detail kehidupan. Budaya oversharing atau berbagi berlebihan telah membuat privasi terasa seperti sebuah konsep yang usang dan ketinggalan zaman. Seringkali, keinginan untuk menjaga sesuatu untuk diri sendiri dicap sebagai sikap antisosial atau sombong. Namun, mari kita coba memandang privasi bukan sebagai tindakan menyembunyikan sesuatu yang salah, melainkan sebagai sebuah tindakan sadar untuk melindungi aset kita yang paling berharga, energi dan kedamaian batin. Pada dasarnya, menjaga privasi adalah salah satu bentuk penghormatan tertinggi terhadap diri sendiri. Ini adalah cara kita secara aktif membangun sebuah ruang internal yang aman, sebuah taman rahasia di dalam jiwa, tempat kita bisa berpikir jernih, merasakan emosi tanpa interupsi, dan menjadi versi diri kita yang paling otentik. Di dalam ruang hening, itulah kita bisa mendengar suara hati kita sendiri, bebas dari kebisingan ekspektasi dan validasi eksternal yang tak ada habisnya. Video ini bukanlah sebuah ajakan untuk menjadi pribadi yang tertutup rapat atau membangun tembok tinggi di sekeliling kita. Sebaliknya, mari kita anggap ini sebagai sebuah eksplorasi, mengapa kebijaksanaan dalam berbagi justru merupakan kunci untuk kehidupan yang lebih tenang, menjaga keselamatan, hubungan yang lebih sehat, dan pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin bising ini. Pertama, lebih sedikit stres. Setiap informasi yang kita bagikan, sekecil apapun, secara otomatis membuka pintu bagi opini, penilaian, dan saran dari orang lain. Meskipun seringkali berniat baik, masuknya berbagai macam perspektif ini menciptakan sebuah beban mental yang tidak perlu. Kita jadi disibukkan untuk terus-menerus mengelola, merespons, dan terkadang bahkan membela pilihan hidup kita di hadapan pengadilan opini publik yang tak pernah libur. Ini rasanya seperti mencoba bekerja di sebuah kantor dengan konsep open space yang sangat ramai dan berisik. Sulit sekali untuk bisa fokus pada pekerjaan kita sendiri, karena setiap saat ada saja yang berkomentar, bertanya, atau sekadar lewat dan melirik layar kita. Privasi dalam hal ini berfungsi untuk memberi kita sebuah ruang kerja pribadi di dalam pikiran, lengkap dengan pintu yang bisa kita tutup saat membutuhkan ketenangan. Secara psikologis, tekanan untuk terus menyesuaikan diri dengan opini orang lain dapat secara perlahan mengikis kepercayaan diri kita. Kita mulai meragukan keputusan yang telah kita ambil, mempertanyakan intuisi kita sendiri, yang pada akhirnya menyebabkan kecemasan dan kelelahan dalam mengambil setiap keputusan. Energi kita habis bukan untuk melangkah maju, melainkan untuk menjelaskan setiap langkah yang kita ambil. Dengan secara sadar menjaga beberapa hal untuk diri kita sendiri, kita secara efektif mengurangi kebisingan dari luar. Ini memberi kita ruang yang sangat kita butuhkan untuk bernapas, berpikir, dan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai inti kita sendiri, bukan berdasarkan riuh rendah suara orang lain yang mungkin bahkan tidak memahami seluruh perjalanan kita. Kedua, menghindari rasa iri. Ini adalah sebuah kebenaran yang terkadang sulit untuk kita terima. Tidak semua orang, bahkan teman yang kita anggap dekat sekalipun, 100% tulus menginginkan yang terbaik untuk kita. Membagikan setiap pencapaian dan kebahagiaan secara berlebihan bisa, tanpa kita sadari, memicu perasaan iri atau persaingan yang tidak sehat di hati orang lain. Bayangkan saja, memamerkan kebahagiaan secara berlebihan itu seperti menyalakan sebuah lampu yang sangat terang di tengah kegelapan malam. Ia memang indah dan menarik perhatian, tapi cahayanya yang terang itu juga bisa menarik serangga-serangga yang tidak kita inginkan datang mengerubungi. Tidak semua yang datang terpikat oleh keindahannya, sebagian mungkin hanya terganggu oleh cahayanya. Dampaknya pada hubungan bisa sangat merusak. Rasa iri yang terpendam dapat secara perlahan menggerogoti ketulusan dalam sebuah pertemanan. Mungkin akan muncul komentar-komentar sinis yang dibalut candaan, dukungan yang terasa setengah hati,
atau bahkan sabotase halus yang semuanya berakar dari informasi kebahagiaan yang kita bagikan dengan terlalu bersemangat. Solusinya adalah dengan merayakan kemenangan kita secara pribadi terlebih dahulu. Resapi rasa syukur dan kebahagiaan itu untuk diri kita sendiri. Jika kita memang ingin berbagi, bagikanlah dengan segelintir orang terpercaya yang rekam jejaknya telah terbukti tulus dalam suka dan duka kita. Kebahagiaan yang tidak perlu dipamerkan seringkali terasa jauh lebih dalam dan awet. Ketiga, retensi kekuatan. Ada sebuah fenomena psikologis yang menarik. Ada kekuatan besar yang tersimpan dalam sebuah rencana yang masih kita rahasiakan. Ketika kita terlalu banyak dan terlalu dini berbicara tentang apa yang akan kita lakukan, otak kita terkadang mendapatkan semacam kepuasan prematur, seolah-olah kita sudah berhasil melakukannya. Ini bisa secara drastis mengurangi dorongan untuk benar-benar bertindak. Rencana besar kita itu bisa diibaratkan seperti adonan roti. Ia membutuhkan waktu untuk mengembang dengan sempurna di dalam sebuah wadah yang tertutup dan hangat, jauh dari gangguan. Jika kita terlalu sering membuka tutupnya untuk memamerkan, "Lihat adonanku sedang mengembang," kita justru mengganggu proses fermentasinya, dan adonan itu bisa gagal total. Bahaya utamanya adalah hilangnya momentum, energi dan motivasi awal yang seharusnya menjadi bahan bakar untuk eksekusi, malah habis digunakan untuk mengumbar dan mengumpulkan validasi. Fokus kita tanpa sadar bergeser dari aksi nyata menjadi sekedar membangun narasi tentang aksi yang akan datang. Maka, ada baiknya kita belajar untuk bekerja dalam diam dan membiarkan hasil akhir yang membuat suara. Dengan menjaga sedikit misteri tentang langkah kita selanjutnya, kita mempertahankan kendali penuh atas narasi kita. Yang terpenting, kita menyimpan seluruh energi kita untuk hal yang paling krusial, tindakan. Keempat, mencegah manipulasi. Informasi adalah kekuatan. Semakin banyak detail pribadi yang kita bagikan, terutama tentang kelemahan, ketakutan, atau kesalahan masa lalu, semakin banyak amunisi yang kita berikan kepada orang lain yang berpotensi untuk digunakan melawan kita suatu hari nanti, sengaja maupun tidak sengaja. Ini seperti memberikan kunci duplikat rumah kita kepada setiap tamu yang datang berkunjung. Mungkin sebagian besar dari mereka adalah orang baik yang tidak akan pernah menyalahgunakannya. Tetapi kita tidak pernah bisa 100% yakin siapa di antara mereka yang mungkin akan kembali di lain waktu dengan niat yang kurang baik. Resiko nyata dari hal ini adalah eksploitasi emosional. Orang dapat menggunakan kerentanan yang kita tunjukkan untuk memanipulasi keputusan kita, membuat kita merasa berutang budi, atau bahkan menyudutkan kita saat terjadi konflik di kemudian hari. Informasi pribadi kita menjadi senjata yang kita serahkan secara sukarela untuk menyerang kita. Kesimpulannya, kita adalah kurator utama dari cerita hidup kita sendiri. Tidak semua bab perlu dibacakan untuk umum, dan tidak semua detail perlu diungkapkan. Menjaga informasi-informasi sensitif adalah cara cerdas untuk melindungi diri dan memastikan bahwa kekuatan untuk mengarahkan alur hidup kita tetap berada di tangan kita sendiri. Kelima, peningkatan fokus. Secara sangat praktis, menjaga privasi berarti mengurangi jumlah gangguan dalam hidup kita secara signifikan. Kita akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengklarifikasi gosip, lebih sedikit energi untuk menjelaskan setiap keputusan kita, dan lebih sedikit pikiran untuk mengelola drama yang sebenarnya tidak perlu kita ikuti. Bayangkan kita sedang mengemudi menuju sebuah tujuan yang sangat penting. Terlalu terbuka pada semua orang itu seperti mencoba menyetir sambil terus-menerus menjawab telepon dari puluhan orang yang menanyakan rute kita, mengomentari cara kita menyetir, dan mempertanyakan tujuan kita. Privasi adalah mengaktifkan mode jangan ganggu untuk perjalanan hidup kita. Konsekuensi dari kurangnya fokus ini sangat serius. Energi kita menjadi tersebar ke berbagai arah. Kita menjadi pribadi yang reaktif terhadap lingkungan, bukan proaktif terhadap tujuan kita. Perlahan tapi pasti,
ambisi dan impian besar kita akhirnya terkikis oleh ribuan gangguan-gangguan kecil yang kita izinkan masuk setiap hari. Privasi menciptakan sebuah koridor yang sunyi antara kita dan tujuan kita. Di dalam koridor itu, kita bisa bergerak lebih cepat, berpikir lebih jernih, dan mengalokasikan seluruh energi kita yang berharga untuk hal-hal yang benar-benar berarti bagi kemajuan dan pertumbuhan diri kita. Keenam, lebih sedikit ekspektasi. Semakin banyak kita menampilkan sebuah citra tertentu kepada dunia, misalnya citra sebagai orang yang selalu sukses, selalu bahagia, atau selalu bijaksana, semakin besar tekanan tak terlihat yang kita rasakan untuk terus memenuhi ekspektasi tersebut. Tanpa sadar, kita membangun sebuah panggung kita sendiri dan memaksa diri kita untuk menjadi aktor utamanya. Hidup akhirnya menjadi seperti sebuah pertunjukan tanpa akhir yang sangat melelahkan. Privasi adalah kesempatan kita untuk pergi ke belakang panggung. Itu adalah ruang aman tempat kita bisa melepaskan kostum dan menghapus riasan, lalu menjadi diri kita sendiri seutuhnya, tanpa perlu khawatir akan penilaian penonton. Beban psikologis dari hidup di bawah ekspektasi orang lain sangatlah besar. Kita mulai hidup dalam ketakutan akan mengecewakan audiens kita. Keaslian diri kita perlahan tergantikan oleh performa yang pada akhirnya bisa menyebabkan kelelahan mental yang mendalam dan perasaan hampa, seolah kita sedang memerankan hidup orang lain. Dengan tidak mengekspos setiap aspek kehidupan kita memberi diri kita sendiri izin untuk menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang boleh berbuat salah, boleh merasa sedih, boleh gagal, atau terkadang sekadar menjadi biasa saja. Kebebasan dari ekspektasi orang lain adalah salah satu bentuk kedamaian yang paling otentik dan membebaskan. Ketujuh, melindungi reputasi. Reputasi adalah sebuah aset tak terlihat yang kita bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Reputasi yang baik didasarkan pada kepercayaan dan konsistensi karakter. Namun, semakin banyak detail pribadi yang kita bagikan, semakin besar pula risiko informasi itu disalahartikan, dipelintir, atau digunakan di luar konteks oleh orang lain. Reputasi kita itu seperti sebuah kanvas putih yang bersih. Setiap cerita pribadi yang kita bagikan adalah sebuah goresan cat di atasnya. Jika kita membiarkan terlalu banyak orang ikut melukis di kanvas kita dengan interpretasi dan gosip mereka, gambaran akhirnya bisa menjadi sangat kacau dan tidak lagi sesuai dengan diri kita yang sebenarnya. Bahaya nyata dari reputasi yang rusak adalah hilangnya kepercayaan dari orang lain. Hal ini bisa berdampak langsung pada peluang profesional, hubungan sosial, dan cara orang memandang karakter kita secara keseluruhan. Seringkali, penilaian negatif itu didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau bahkan salah, yang sumbernya adalah diri kita sendiri. Maka, biarkanlah reputasi kita dibangun di atas fondasi yang kokoh, seperti integritas, tindakan nyata, dan karakter yang konsisten, bukan di atas detail-detail kehidupan pribadi yang rapuh dan mudah disalahpahami. Kontrol narasi tentang diri kita dengan lebih banyak menunjukkan siapa kita melalui tindakan daripada menceritakan segalanya melalui kata-kata. Pada akhirnya, menjaga privasi di era modern ini bukanlah sebuah tanda bahwa kita terbelakang atau antisosial. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah bentuk kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Privasi adalah sebuah keterampilan untuk mengelola energi, melindungi kedamaian batin, dan menjalani hidup dengan lebih banyak intensi dan kesadaran di tengah dunia yang menuntut perhatian kita tanpa henti. Mari kita semua mulai mempraktikkannya, bukan sebagai sebuah beban, tetapi sebagai sebuah pembebasan. Mulailah dari langkah-langkah kecil, rasakan kelegaan karena tidak semua hal dalam hidup kita perlu diunggah atau diceritakan. Temukan kembali kekuatan dan ketenangan yang datang dari memiliki sebuah dunia batin yang kaya dan terlindungi, karena dari sanalah sumber sejati dari kekuatan dan kebahagiaan kita berasal.